Pak Kris Kuntadi sebagai beberapa pimpinan dari ISNU DKI, Pak Kris, ada Pak Uswadin, ada banyak di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan sesi kajian literasi virtual Ramadan ISNU DKI bekerjasama dengan P2KP UNJ. Kami perlu memperkenalkan P2KP singkatan dari Pusat Kajian Karakter dan Peradaban di Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada sore hari ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana Islam Nusantara dalam perspektif Islam Barat yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Ahmad Hussein dan sebagai narasumber adalah Gus Adrian Perkasa. Mari kita sama-sama mengawali kajian kita pada sore hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ngaji intelektual kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. Selanjutnya acara kami secara penuh kami serahkan kepada Bapak Ahmad Hussein. Silakan Pak Dr. Ahmad Hussein. Terima kasih Ustadz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sore ini alhamdulillah kita memperoleh anugerah dari Allah berupa kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kedua dari kegiatan yang oleh penggagas disebut sebagai mencari kebenaran perennial dalam keberagaman. Minggu lalu kita sudah diskusi dengan Gus Nadir dari PCI NU Australia dan New Zealand. Nah, kali ini kita alhamdulillah berkesempatan diskusi dengan Gus Adrian Perkasa dari PCI NU Nederland, Belanda. Sebelum kita berikan waktu kepada Gus Adrian, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan beliau. Beliau mengambil sarjananya itu di UNER, di 2 departemen, yakni di Departemen Hubungan Internasional dan Departemen Sejarah. Kemudian ngambil master di UGM, juga di Departemen Sejarah, dan sekarang beliau adalah kandidat PhD di University of Leiden, Belanda. Beliau banyak menulis terkait dengan kajiannya, dan bisa saya sebut tulisan terakhir di tahun 2020 adalah kajian penyusunan storyline Museum Pusat Informasi Majapahit Trowulan. Dan satu lagi tulisan beliau yang terbit di Jurnal Wacana, volume 21 nomor 2, adalah Panji in the Age of Motion, an Investigation of the Development of Panji-Related Arts Around Java. Selain itu, beliau juga aktif di organisasi-organisasi yang bisa saya sebut, antara lain, beliau adalah Ketua Komisi Sejarah, Ketua Komisi Budaya dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, dan beliau juga aktif berpartisipasi di Les Bumi dan Lakpesdam sebagai salah satu atau beberapa banon dari PBNU. Untuk tidak berlama, kita ingin langsung memberikan kesempatan kepada Gus Adrian tentang bagaimana yang menjadi topik sore ini, Islamoloh Belanda memandang Islam Nusantara. Kepada Gus Adrian dipersilakan. Monggo, Gus. Matur nuwun, Pak Yai Ahmad Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para masyayikh, para kiai, para ustadz, para pejabat, para pengurus, dan aktivis yang ada di ISNU DKI Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kami bisa berkesempatan untuk menjalin silaturahmi ya, walaupun nggak bisa mudik tadi. Tapi alhamdulillah secara virtual kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih telah diundang untuk berbagi. Dan sebenarnya saya juga ingin banyak berinteraksi khususnya di bidang ini keilmuan ya terkait materi ini. Sebenarnya saya sendiri juga sedang menulis gitu kan. Menulis disertasi yang mana terkait Islam itu menjadi salah satu bagian. Dan juga yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang lain hadir di Zoom ini. Mungkin ada dari Jawa Timur juga, karena ternyata juga sampai ke Jawa Timur ini. Dan tadi lihat beberapa teman. Dan mohon Pak Yai Ahmad Hussein nanti kalau saya kelamaan gitu, nanti saya diingatkan ya. Ini soalnya kalau sejarawan kalau sudah kadung cerita itu kayak dongeng gitu Pak Yai. Jadi tapi menariknya di situ Gus. kalau disuruh pemaparan tentang materi mengajar itu susah saya. Tapi kalau suruh dongeng itu bisa sampai imsak nanti nggak selesai. Asik ini berarti asik. Ayo. Iya. Ya daripada saya share screen, mohon izin share screen gitu. Daripada lihat saya terus saya juga nanti sungkan itu, grogi nanti saya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, izinkan saya sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang ada dalam undangan dari kawan-kawan ISNU DKI Jakarta bahwa seperti apa sih Islam Nusantara dalam pandangan atau dalam perspektif Islamolog Belanda. Seperti tadi yang telah kami sebutkan di awal bahwa penelitian utama saya sendiri itu sebenarnya tentang nasionalisme Jawa. Jadi banyak yang itu sebenarnya berangkat juga dari hari ini ya, dari fenomena hari ini. Seolah-olah hari ini kalau kita bicara masalah budaya gitu ya, khususnya budaya Indonesia, budaya Jawa itu seakan-akan sesuatu hal yang sifatnya oposisi biner lah dengan yang Islamis gitu atau gerakan atau hal-hal yang berbau Islam gitu kan, termasuk nasionalismenya itu kan hari ini pandangannya kebanyakan demikian. Seperti yang biasa kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu ada sempat viral itu yang viral itu misalnya wayang kulit itu bukan budaya Islam gitu. Nah itu kan mungkin hari ini fenomenanya seperti itu. Saya ingin melihat seperti apa sih fenomena tersebut di masa lalu gitu kan. Dan banyak juga yang menilai bahwa seolah-olah kayak Jawa ketika nasionalisme Jawa itu sudah tidak ada ketika misalnya Indonesia, para pemuda Indonesia itu mendeklarasikan Sumpah Pemuda bahwa Indonesia bersatu gitu kan. Berbeda misalnya dengan nasionalisme di Sulawesi seperti yang saya sendiri pernah tinggal di Sulawesi gitu ya, atau bahkan Papua atau Aceh gitu ya. Padahal sebenarnya nasionalisme Jawa sendiri juga masih hidup gitu kan, dan tidak sampai tahun 40-an sendiri juga banyak orang Jawa yang tidak percaya dengan ide Indonesia sebenarnya. Nah ini yang kemudian menarik saya telusuri, dan itu juga criss crossing itu banyak pertautannya, banyak persentuhannya juga gara-gara para profesor dari Belanda. Nah, profesor di Belanda itu akhirnya yang kita lihat itu hari ini sebagai para Islamolog. Dan terkait hal itu beberapa kali saya bikin tulisan, tapi kebanyakan memang tulisan populer sampai hari ini. Salah satunya misalnya ketika Harlah NU yang tahun lalu itu ya, saya ingin kaitkan spirit Komite Hijaz yang sebenarnya tanpa menyebut Islam Nusantara pun sudah sangat bervisi jauh ke sana gitu ya, terkait warisan dunia gitu ya.
Dan dari situ Komite Hijaz yang merupakan cikal bakal atau embrio dari Nahdlatul Ulama sendiri itu jauh lebih bervisi daripada lembaga-lembaga dunia sebelumnya. Dulu belum ada UNESCO yang sibuk merawat atau mengampanyekan pelestarian warisan budaya maupun warisan alam dunia. Tapi waktu itu sudah ada kiai-kiai baik yang muda maupun yang senior di dalam Komite Hijaz itu yang sudah meminta raja baru Arab Saudi yang menguasai Hijaz itu untuk tetap menjaga warisan-warisan Islam, terutama yang ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nah itu yang kemudian, misalnya itu yang kemudian saya lihat penting sekali untuk dibahas. Maka berbicara tentang bagaimana persentuhannya sampai ke arah situ itu, dan terutama bagaimana orang Islam Islam itu dilihat terutama dari para sarjana-sarjana Belanda, itu tidak kita harus lihat lebih jauh ke belakang itu ya, karena memang yang pertama kali mengkoinkan memperkenalkan studi terkait Indonesia atau khususnya waktu itu baru Jawa ke dunia itu Raffles, bukan orang Belanda tapi orang Inggris. Dan suka tidak suka akhirnya karena dia orang yang pertama gitu ya, jadi pada akhirnya banyak sekali pemikiran-pemikiran dari Pak Raffles ini yang kemudian diturunkan atau kemudian direproduksi lagi. Kalau yang produksi ini Raffles kemudian direproduksi oleh para sarjana-sarjana berikutnya, khususnya sarjana Belanda, yang melihat seperti apa sih fenomena-fenomena sosial kultural yang ada maupun alam natural yang ada di Jawa dan sekitarnya yang hari ini kita namakan Indonesia. Nah, satu hal yang menarik kalau kita lihat dari magnum opusnya Pak Raffles ini gitu ya. Pak Raffles sendiri terkenal dengan The History of Java itu ya. Dan itu buku yang sampai hari ini pun sangat berpengaruh gitu ya kalau untuk studi Indonesia gitu, karena itu ya yang membawa itu tadi nama Jawa, nama Indonesia itu naik ke dunia akademik dunia, terutama Eropa waktu itu. Dan kita harus lihat juga bahwa seilmiah-ilmiahnya Raffles, seobjektif-objektifnya Raffles ketika mencoba menulis sejarah Jawa itu ya. Tapi Raffles tidak bisa lepas dari bias subjektivitasnya. Apa bias subjektivitasnya yang paling kita lihat? Kita harus lihat seperti yang misalnya di dalam salah satu lukisan Raffles yang paling terkenal ini, Raffles sangat menggemari, sangat punya hobi mengumpulkan barang-barang antik. Nah, barang-barang antik itu yang waktu itu dilihat sebagai kekayaan Jawa yang luar biasa, terutama peninggalan-peninggalan atau artefak-artefak budaya pada masa pra-Islam atau yang hari ini kita kenal sebagai masa Hindu-Buddha itu ya, masa klasik. Nah, itu yang memperlihatkan bagaimana Raffles kemudian melihat Jawa. Maka nggak heran kemudian sampai hari ini pun yang nggak heran maupun ironi ya. Karena apa? Karena misalnya kalau kita ngomong tentang Borobudur ya, memang Raffles berjasa memperkenalkan Borobudur ke dunia akademik Eropa waktu itu. Tapi yang ironinya hari ini peringatan ulang tahun Borobudur misalnya gitu, itu diperingati justru ketika Raffles menemukan Borobudur. Nah ini kan juga, dan dianggapnya menemukan, itu kan juga cukup mengganggu gitu ya kalau kita lihat sejarahnya gitu. Wah, yang nggak seperti itu gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat hobinya ya yang waktu itu sangat menggemari barang-barang artefak budaya Hindu-Buddha, jelas punya pikiran yang melihat bahwa karena masa keemasan Nusantara itu ada di masa Hindu-Buddha menurut asumsinya tulisannya Raffles itu, maka ketika Islam masuk, gitu kan masa setelah Hindu-Buddha dan masa Islam itu adalah masa merosotnya peradaban Nusantara itu karena Islam yang datang karena asing itu tadi. Nah, karena Islam itu asing menurut Raffles. Nah, ini yang saya kutip langsung, ini kutipan-kutipan apa yang saya tulis di sini ya. Ini karena
apa namanya, kita bersama para sarjana, ini saya berusaha mengutip langsung gitu ya, apa namanya, apa yang ditulis oleh para sarjana yang menulis tentang ini juga. Ini ada di buku History of Java juga. Seperti yang kita lihat bagaimana pandangan Raffles terhadap Islam. Seperti misalnya ini disebutkan bahwa tidak disebut Islam tapi Mohammedan religion. Ya sama seperti di Eropa sampai ke abad 19 awal waktu itu, Islam waktu itu belum dianggap sebagai religi, tapi dianggap sebagai satu sekte. Bahkan beberapa pandangan menyebutkan seperti misalnya di Eropa ini melihat bahwa Islam itu bahwa Nabi Muhammad itu apa namanya adalah pendiri suatu sekte yang nyempal dari Kristiani begitu, dari Nasrani. Nah, makanya kemudian disebutkan Mohammedan religion, dia nggak mau menyebut Islam. Nah, itu tadi biasnya kelihatan sekali gitu kan. Bahwa apa yang eksis, religi Muhammad yang eksis hari ini di Jawa itu tampaknya cuma hanya sampai ke permukaannya gitu kan. Dan hanya sedikit saja berurat akar di kalbunya atau di hatinya orang-orang Jawa. Hukum tertulis gitu kan, yang berlaku di Jawa waktu itu memang apa namanya menuruti hukum-hukum yang diatur maupun peradilan yang ada di dalam Quran. Tapi itu dimodifikasi, diperbarui dengan tradisi-tradisi yang ada, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah itu tadi karena menurut Raffles, Islam itu cuma ada di permukaan, maka walaupun kemudian secara hukum tertulis masa itu adalah hukum Islam, tapi tidak pernah menjadi benar-benar masyarakat Islam. Nah ini pandangan ini sangat influensial ya, sangat apa namanya berpengaruh di Eropa waktu itu. Dan waktu itu orang-orang Belanda sendiri belum banyak menulis tentang Nusantara, dalam artian menulisnya dalam bentuk kepentingan akademik. Nah, maka kalau kita lacak dari mana pemikiran-pemikiran apa namanya terkait Islam tertua di Belanda ini, suka tidak suka kita pasti harus apa namanya harus ke universitas tertua yang didirikan di negeri Belanda, yakni ya Universiteit Leiden itu tadi. Dan memang dibanding apa namanya universitas lainnya di Eropa waktu itu, studi terkait Islam itu memang muncul, dan yang jelas studi tentang Islam itu muncul itu bukan hanya karena alasan akademis. Nah ini yang harus garis bawahi, bahwa Universitas Leiden muncul itu 445 tahun yang lalu itu muncul, itu juga seiring dengan kebangkitan provinsi-provinsi bersatu itu menjadi satu negara yang namanya negeri Belanda itu kan. Dan kemudian ekspansi mereka ke dunia baru. Nah, itu tadi. Jadi itu jalan seiringan. Nah, seiring mereka berekspansi ke dunia baru baik di barat maupun timur, baik di Afrika, Amerika Latin hingga sampai ke Nusantara. Nah, pada akhirnya diperlukanlah memang didapatilah kebutuhan akan mempelajari tradisi setempat. Nah, tradisi setempat dipelajari untuk apa? Nah, menurut salah seorang alumni dari jurusan yang sama tentang Islamolog atau Indologi dulu ya di universitas ini, itu didasari tidak hanya kepentingan akademis, tapi juga ada kepentingan ekonomis atau praktis itu tadi, misalnya apa, dengan mengetahui hukum-hukum perdagangan atau hukum ekonomi, maka diharapkan monopoli misalnya kan yang dipercaya oleh VOC waktu itu, Belanda yang waktu itu berekspansi melalui perusahaan multinasional pertamanya VOC, itu kan inginnya mengekspansi daerah-daerah melalui sistem monopoli gitu ya, perdagangan gitu. Tapi juga tidak bisa dipungkiri juga gitu, menurut Drewes juga salah satu lulusan ini itu, bahwa selain kepentingan akademis, selain kepentingan praktis ekonomis, juga ada kepentingan teologis. Nah, kepentingan teologis itu apa? Walaupun kemudian kepentingan Universitas Leiden ini mengambil semboyannya
bastion of freedom gitu, atau benteng kebebasan gitu ya. Tapi tradisi teologis Protestannya itu sangat kuat memang negeri Belanda ini. Nah, tradisi Protestan inilah yang kemudian nantinya akan pada abad 19 setelah Raffles itu mewujud ketika para Zending itu memanfaatkan pengetahuan untuk mengkristenkan masyarakat Nusantara. Dan itu ada kepentingan di situ. Nah, maka dipelajarilah teks-teks Islam. Dikumpul pertama bagaimana cara mempelajarinya, mengumpulkan teks-teks itu. Dan yang luar biasa memang teks-teks itu justru teks-teks tertua kalau kita mau melacak akar-akar atau melacak pemikiran-pemikiran awal Islam Nusantara, bahkan pemikiran-pemikiran tokoh atau jejak-jejak tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai penyebar Islam terkemuka di masa-masa awal Islam di Indonesia seperti Wali Songo, itu tidak lagi terdapat di Nusantara, tapi justru terdapat di Eropa. Nah, salah satunya di negeri Belanda ini, ya karena itu tadi, cara mereka mempelajari dengan mengumpulkan barang-barang itu. Nah, barang-barang itu terutama tulisan. Nah, ini yang di satu sisi kita pasti terpantik ya emosi gitu ya. Tapi ketika memikir di satu sisi lainnya untuk kepentingan akademis, saya merasa punya privilege sekali gitu ya, bisa ada bisa berkesempatan sekarang bersekolah di studi yang dulu didirikan untuk itu gitu ya. Didirikan untuk itu, dan koleksi-koleksinya itu yang naskah-naskah tua terkait Islam tertua, bahkan tertua itu ada di sekitaran saya semua gitu hari ini. Dan ya ini yang harus kita pikirkan nantinya bagaimana kalau kita ingin, yang akan saya bahas setelah ini semua, apa sih yang bisa kita lakukan terkait studi Islam Nusantara. Nah, ini adalah salah satu contoh silabus. Nah, ini kan karena ini kita banyak teman-teman dari kampus gitu ya. Ini adalah contoh silabus mata kuliah Indologi itu tadi. Jadi Indologi yang pertama itu dulu memang bergabung dengan studi India atau studi Oriental. Nah, makanya kemudian Edward Said, orang Palestina yang ada di Amerika, itu menulis Orientalisme gitu ya. Nah, dulu namanya Indologi karena jadi satu sama India yang Sanskrit Studies. Tapi ini karena kebutuhan praktis, terutama setelah perang Diponegoro itu kan bukan lagi company kan yang menguasai Indonesia, tapi sudah negeri Indonesia sudah menjadi official sebagai negeri jajahan gitu ya. Maka dibutuhkan amtenar, dibutuhkan pegawai, dibutuhkan birokrat untuk mengatur negeri jajahan tersebut. Nah, ibarat stannya itu ya, hari ini seperti tempatnya Pak Kris gitu ya. Dulu didirikanlah awalnya stannya itu namanya dulu awalnya Javanolog. Itu tidak di Belanda tapi di Surakarta atau di Solo sendiri, tapi ternyata nggak efektif. Karena waktu itu infrastruktur pendidikan di Indonesia belum menunjang infrastruktur pendidikan modern. Tapi apa artinya itu masyarakat Indonesia bodoh-bodoh dalam tanda kutip? Oh, sayang sekali tidak. Cuman waktu itu kenapa tidak mendukung infrastrukturnya? Karena waktu itu dominannya infrastruktur pendidikan didominasi oleh pesantren yang luar biasa sebenarnya kalau kita bandingkan jaringannya. Cuman ya ini tidak cocok. Nah, ini ya yang kemudian pandangan seperti ini nanti kemudian melihat bahwa pesantren itu tidak cocok sama modern. Lebih jauh lagi pesantren itu sama dengan kuno atau bahkan ya tradisional dan ya harus ditinggalkan gitu. Nah, ini model silabusnya. Kita lihat ini sangat padat sekali silabus para calon amtenar di sana yang kemudian nanti juga dikenal. Ini baru tingkat Dr. Andes, kalau sudah selesai ujian nanti bisa langsung jadi amtenar. Nah, kalau mau menulis disertasi itu nanti bisa menulis sekitar beberapa tahun, kemudian nanti untuk diujikan untuk mendapatkan gelar doktor. Tapi kebanyakan dari mereka kalau tidak mengejar karir akademis tapi di karir birokrasi, ya mereka ketika lulus ini sudah banyak ditugaskan di Hindia Belanda waktu itu. Rijksinstelling van Onderwijs itu, jadi ini
diputuskan oleh waktu itu Universitas Leiden itu universitas kerajaan gitu ya. Selain Leiden juga Delft yang terkenal, stannya itu ada 2 setelah yang di Solo gagal gitu, maka diputuskanlah di Leiden dan di Delft waktu itu. Nantinya kemudian Delft dijadikan satu di Leiden pada akhir abad ke-19. Pendidikan terkait bahasa Indis, Land and Volkenkunde itu budaya dan ilmu-ilmu kemasyarakatan dan ilmu-ilmu antropologi lah, etnologinya Indis. Yang mengajar itu juga menarik, nyaris semuanya itu yaitu Protestan. Kalau lihat latar belakangnya beliau-beliau. Bahkan yang menarik seperti yang mengajarkan tentang Land and Volkenkunde Indis, ada namanya Profesor Vet itu ya, PJ Vet, itu orang yang kalau bisa dibilang unik sekali gitu ya, karena dia sampai hari ini terkenal sekali, bahkan gedung tempat saya ngajar maupun kelompok diskusi saya itu di sini itu dinamai nama beliau. Dia mengarang yaitu tadi tandingannya Raffles, ini yang kita nggak banyak tahu di Indonesia, tandingannya Raffles terkait studi terkait Indonesia khususnya Jawa itu Profesor Vet ini ya. Dia bikin ensiklopedia tentang Jawa. Tapi dia tidak pernah datang ke Jawa sekalipun. Nah ini yang unik sekali, karena memang latar belakangnya filolog gitu ya. Selain bahasa Jawa, selain etnologi Jawa, yang menarik sekali juga diajarkan oleh seorang Protestan. Ya ada ilmu pengetahuan Jawa juga dia mengajar. Di situ juga ada hukum publik, Vet juga mengajar. Tapi juga Vet juga mengajar tentang bagaimana Islam, tapi tidak pernah ke Islam di Jawa. Dan ada namanya Profesor Takorurda itu mengajarkan satu kitab klasik juga, ini kitab Tufah gitu ya kalau di pesantren itu. Itu juga diajarkan, ada bahasa Belandanya di sini itu, tapi itu diajarkan dalam bahasa Belanda itu. Dan dia sekretaris jurusan ya waktu itu menjabat ketua prodinya itu Pak PJ Vet itu tadi. Nah ini yang sekilas seperti itu. Jadi ini tahun 1864 itu ketika hukum tentang pendidikan modern barusan berlaku, barusan ditandatangani oleh Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, di Belanda sendiri atau khususnya di Leiden sudah bikin ini gitu kan, untuk para calon-calon Ambtenar. Nah, kebanyakan calon-calon Ambtenar lain ini nantinya menapaki karir yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang yang menjadi Gubernur Jenderal atau Menteri Koloni. Nah, ini kita ke kampus satunya, kampus sebelah di Delft. Di Delft sendiri sebenarnya kalau yang Delft ini kelanjutan dari yang Institut Javanologi di Surakarta. Karena awalnya di situ, tapi ternyata kan kemudian Delft lebih banyak mengurus teknik ya. Sampai hari ini lebih terkenal dan memang mengkhususkan diri ke teknik. Nah, di situ kita lihat sebenarnya nama-nama mata kuliahnya itu ya, sampai studi 3 tahun itu. Nama hampir sama persis seperti yang diajarkan di Leiden. Ini kalau ini tahun 1899, tahun terakhir, tahun ajaran terakhir Indologi di Leiden sebelum kemudian dijadikan di Delft sebelum kemudian dijadikan satu dengan di Universitas Leiden. Nah, yang menarik sekali ada 2 nama yang ingin saya sebutkan di sini, misalnya terkait tentang ini Godsdienstige Wetten dan Volksinstellingen en Gebruiken van Nederlands-Indië, itu yang mengajar salah orang yang sangat terkenal kalau untuk studi Islam di Indonesia, LWC van den Berg. LWC van den Berg ini adalah orang pertama yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi penasihat khusus Gubernur Jenderal urusan-urusan pribumi. Nah, urusan-urusan pribumi ini kemudian menjadi urusan-urusan Islam. LWC van den Berg ini kan kemudian untuk banyak dikaji oleh teman-teman kita UIN itu kan, karena dia yang pertama gitu kan, yang meneliti tentang Islam, salah satu keyakinannya itu bahwa salah satu nasihatnya itu yang sampai hari ini mungkin masih terlihat adalah bahwa bagaimana penghulu-penghulu yang ada itu sebenarnya berusaha diintegrasikan kepada sistem negara.
penghulu-penghulu yang ada di daerah itu. Dan akhirnya jadi kenyataan memang kan, jadi kenyataan gitu bahwa sebenarnya hukum yang dipakai masyarakat itu hukum Islam, maka perlu dikanonisasi ya istilahnya teman-teman hukum itu kan. Ya selama ini tradisi apa namanya kalau di beberapa kadipaten atau kemudian di daerah-daerah apa namanya yang punya apa raja-raja Jogja Solo itu kan dikenal pengadilannya dulu cuma Surambi ya, Serambi itu. Seperti di Cirebon juga seperti itu. Di Serang itu kan dulu Serambi. Maka menurut Elwisi van den Berg dia bilang bahwa wah ini supaya efektif kita harus kita rekognisi ini, kita harus kanonisasi menjadi hukum dan memang akhirnya dijadikan diformalkan. Nah, ini yang orang pertama yang menarik di sini. Nah, satu sisi yang ingin sebelum saya banyak melanjutkan terkait van den Berg ini, ada yang mengajar bahasa Jawa di sini. Yang mengajar bahasa Jawa di sini namanya Punsen. Ya Van Staal itu ya. Punsen. Karel Punsen itu terkenal sekali bukan sebagai profesor. Terkenalnya itu bukan sebagai profesor, tapi sebagai seorang minister. Minister itu apa ya? Minister itu pendeta. Ya. Pendeta di mana? Nah, di sini. Ada namanya Nederlandse Genootschap. Nederlandse Zendeling Genootschap itu ya. Nah, ini dia. Ini salah satu apa namanya perkumpulan apa namanya Genootschap itu organisasi misionaris Protestan ya, organisasi misi Belanda yang salah satu yang paling besar. Dan ya memang harus diakui pula bahwa para etnolog yang aktif gitu itu sebenarnya bukan etnolog pertama-tama di Hindia Belanda, itu bukan antropolog seperti hari ini gitu ya, bukan seperti siapa Clifford Geertz gitu ya yang datang ke Pare untuk benar-benar meneliti kemudian muncul dengan istilah santri, priai, abangan gitu ya. Bukan profesinya sebagai antropolog, tapi profesi utamanya itu justru misionaris, pendeta di Protestan. Karel Punsen gitu ya. Nah, ini saya kutip langsung gitu ya dari salah satu majalahnya. Majalah ini sudah terbit sebelum kampus-kampus jurusan Indologi itu terbit gitu ya. The Godsdienst der tegenwoordig. Jadi intinya apa namanya bahwa hari ini apa namanya Godsdienst itu agama ya, religi orang-orang Jawa ini merupakan produk, ini menurut Punsen ini. Produk dari Buddhisme, Brahmanisme, Siwaisme, Mohammedanisme, and so forth dan lain-lain. Nah ini yang dia lihat bahwa Islam Nusantara menurut orang-orang Belanda gitu, karena pertamanya banyak dilihat dari sudut pandang teologi Kristiani, dia lihat bahwa ini campuran semuanya, bahkan Islam itu nggak cuma disebut Islam, bahkan cuma Mohammedanisme, satu isme di antara isme-isme yang lain. Dan akan tetapi itu kalimat terakhir gitu kan. Akan tetapi itu tidak dicampur begitu aja sehingga masing-masing itu tidak murni gitu loh. Sehingga jadinya suatu campuran yang aneh. Nah, menurut Punsen itu seperti itu, bahwa dia melihat fenomena yang terjadi di Jawa. Karena Punsen sendiri ini sangat akrab dengan komunitas-komunitas misalnya Jawa Kristiani gitu ya. Yang paling besar misalnya di daerah Jawa Timur itu, di daerah Mojowarno dulu ya. Nah, dia tahu kasus itu, maka dia lihat bahwa sebenarnya Jawa itu agamanya Jawa itu campuran, bukan Islam. Islam itu cuma campuran yang nggak jelas gitu loh. Buktinya apa? Itu buktinya mereka masih selamatan. Nah, itu ditulis. Selamatan itu bentuk bukti campuran yang nggak jelas itu. Gitu. Itu menurut Punsen ya. Menurut Punsen. Nah, ini ada seorang predikan lain. Predikan ini ya sama pendeta lainnya di asosiasi para misionaris itu kan. YFG Brumun. Nah, Brumun ini sendiri juga punya hobi yang sama kayak Raffles. Jadi para kolektor-kolektor museum-museum itu dulu itu rata-rata ya sangat dipengaruhi teologi
Kristiani, tapi juga ya selain Kristiani sebenarnya liberalisme ya waktu itu juga mengemuka. Tapi yang jelas melihat bahwa kesamaan mereka melihat bahwa intinya Jawa itu dulu pernah jaya sebelum Islam datang. Islam datang itu memporak-porandakan budaya, peradaban pencapaian budaya Indonesia, budaya Nusantara. Nah, menurut Brumun ketika dia lihat ketika dia tulis tahun 1854 terkait raport ini Berichten Omtrent Evangelisasi van Jawa, itu kan laporan-laporan terkait proyek penginjilan, pengabaran Injil di Jawa, bahwa orang-orang Muhammad dan Jawa, orang-orang Islam Jawa itu benar-benar nggak jelasnya apa? Karena masih menganggap keramat itu bomen. Pohon-pohon besar, ya, pohon-pohon besar di sana itu ada Hesten, ada jin-jin, ada banyak genderuwo mungkin yang bersemayam di pohon-pohon itu. Gitu kan. Mereka takut akan apa? Mereka takut akan kekuatan-kekuatan gaib itu. Maka nggak heran mereka over sekali itu menyajikan offering itu. Cok bakal itu loh kalau bahasa sesajen. Nah, sesajen yang membakar dupa sesajen di daerah situ agar roh-roh gentayangan atau genderuwo tadi itu nggak marah. Kemudian ada laporan di halaman lainnya disebutkan oleh Brumun bahwa ya memang Al-Qur'an itu diajarkan gitu ya. Quran itu diajarkan juga. Akan tetapi pendeta-pendeta Zionopriesters itu, pendeta-pendeta Islam maksudnya di Jawa itu mereka juga harus tetap mengajarkan mereka untuk takut pada hantu-hantu gentayangan, jin-jin itu, kemudian hude and kuadedahan, hari buruk, hari baik gitu kan. Kemudian juga lain-lain hal yang sifatnya tahayul. Nah ini kata Brumun gitu. Yang jelas dia Protestan dan misinya terkait itu. Satu lagi yang ingin saya ya teman-temannya Punsen ini, lingkarannya Punsen di luar akademis itu juga di Zendeling-Genootschap ini kan. Salah satunya Harthoorn. Ya ini tadi jauh sebelum nyaris 100 tahun, 90 tahun sebelum Clifford Geertz menulis The Religion of Java, Harthoorn ini pernah menulis bahwa karakter utama ya kan dari Islam yang ada di Jawa itu secara overall itu adalah sinkretisme dari segala macam ide-ide yang muncul gitu loh. Ide-ide ini maksudnya ya isme-isme itu tadi. Jadi yang dia lihat terhadap fenomena Islam Nusantara yang ada di pikiran oleh Harthoorn itu adalah sinkretisme sama seperti Punsen tadi. Yang 100 tahun sebelum tadi si Clifford Geertz itu menulis tentang sinkretisme dan kemudian dituliskan hari ini misalnya dengan Woodward dan lain sebagainya itu kan sebenarnya lanjutan, nanti saya akan kembali lagi ke sana. Nah, terkait Van den Berg itu tadi gitu kan, saya kembali ke temannya temannya Punsen di Delft itu tadi, ada ahli Van den Berg atau ahli sebagai advisor pertama Gubernur Jenderal terkait urusan pribumi itu menyebutkan bahwa salah satu bahaya dari pendidikan agama di Jawa, wah ini dilihat adalah apa? Adalah harus dikawal, harus benar-benar diperhatikan karena apa? Karena bisa menyebabkan fanatisme. Nah, ini tadi. Apa yang dimaksud ya Godsdienstonderwijs atau pendidikan agama itu, yakni yang diajarkan oleh, ini bisa kita lihat, para pendeta-pendeta yang ada di pesantren. Misalnya ini di mana? Di Regensap, Bangkalan, Madura itu kan. Di situ selain diajarkan bahasa Arab, sedikit bahasa Melayu gitu kan. Tapi juga diajarkan ilmu-ilmu hitam gitu katanya. Nah, mungkin kalau di daerah sekitar Batavia waktu itu Banten itu ya yang karena diajarkan misalnya ilmu-ilmu debus misalnya mungkin seperti itu. Ini saya ambil dari pendapatnya si Pak Van den Berg.
Nah, setelah generasinya Pak Van den Berg, ini yang kemudian terjadi perdebatan. Itu kan generasi awal ya, Islamolog gitu. Kemudian disusul murid-muridnya ini yang mendebat. Yang kemudian murid-muridnya ini yang kemudian karena mendebat guru-gurunya gitu ya, justru menjadi profesor berikutnya, justru menjadi suksesor berikutnya. Mungkin yang sebelah kanan sudah sangat terkenal sekali gitu ya. Pasti semuanya yang hadir di sini insya Allah sudah pada tahu semua. Ini seorang Kristen ya, namanya sendiri Christian ya. Christian Snuggerhronya. Nah, Christian Snuggerhronya ini kan Hurgronje ini kita kenal di Indonesia ini cuma sebagai apa? Cuman sebagai wah ini mata-mata Belanda untuk mengalahkan mempasifikasi Aceh. Ya memang itu yang dia lakukan, tapi sebenarnya yang lebih epik lagi itu sebenarnya bagaimana ini yang apa namanya yang menurut masa itu sangat apa namanya mendobrak tradisi keilmuan. Pertama yaitu tadi model-model kayak Pak Van den Berg, model-model kayak Pak P.Y. itu kan orang-orang yang studinya cuma studi literatur. Karena waktu itu ilmu antropologi juga belum berkembang seperti hari ini kan. Yang pertama kali melakukan istilahnya mengkombinasikan antara studi literatur, filologi, membaca kitab-kitab kuno dengan kombinasi etnologi, fieldwork itu adalah Pak Christian Snuggerhronya pertamanya. Dan tidak main-main karena Pak Snuggerhronya itu yang dia apa namanya fieldwork-nya dia nggak cuma di Aceh, nggak cuma di Nusantara, nggak cuma di Jawa, tapi di jantung peradaban umat Islam atau jantung ziarah umat Islam, yakni di Mekah itu kan yang benar-benar fenomenal waktu itu. Nggak banyak yang tahu waktu itu dan apa namanya nggak banyak yang bisa, bahkan ya karena itu haramain ya, tanah haram bagi orang-orang kafir, tidak banyak yang tahu bahwa dia ini ke sana juga salah satu motivasinya atau motivasi utamanya, motivasi awalnya adalah meneliti. Kenapa kok banyak yang tahu? Karena ya dia benar-benar mendalami fieldwork-nya ini dengan menjadi Islam. Tidak hanya melaksanakan rukun Islam, tapi dia kafah gitu ya. Saking kafahnya itu, dia itu juga disunat dan juga menikah dengan orang perempuan Arab sana gitu loh. Dan dari situ kemudian dia apa namanya tahu betul itu ya bagaimana dan itu menarik sekali gambaran tentang Mekah di masa itu yang benar-benar dalam apa ya yang kelihatannya buat kita umat Muslim itu mencederai kesucian Haramain, tapi di satu sisi hasil penelitian Pak Snug ini di Eropa mendobrak tradisi isme, mendobrak tradisi studi agama khususnya terkait Islam yang selama ini hanya disebut Mohammedanisme, kemudian akhirnya direkognisi sebagai agama, direkognisi sebagai nama Islam. Jadi untuk masyarakat Belanda, orang seperti Pak Snug ini juga aneh gitu loh, bahkan dihindari gitu ya. Kamu ini orang kok sekte itu kok dipelajari, bahkan hidup, bahkan pernah nikah sama orang dari sekte tersesat itu misalnya begitu. Nah, yang kemudian membawanya kemudian menjadi istilahnya mendapat tempat di dunia akademik internasional khususnya Orientalisme tidak hanya di Belanda, itu Snuggerhronya ini pertama. Nah, satu yang mendobrak itu. Dan yang dilawan bukan main-main juga ya itu pendahulunya si Pak LWC Van den Berg gitu ya. Karir pertama Pak Snug interaksi dengan Indonesia ya waktu itu ya dengan Nusantara ya waktu itu ya ketika menggantikan Pak Van den Berg itu gurunya atau pendahulunya terkait studi Islam atau budaya Nusantara untuk menjadi penasihat advisor for inland zakat, penasihat urusan-urusan pribumi untuk Gubernur Jenderal. Dan di masa Pak Snug juga murid-muridnya Pak Snug ini kemudian yang mengisi para advisor ini setelahnya. Dan hampir semua murid-muridnya ini kemudian mengikuti. Nah, kalau Pak Snug ini kan dia membawa tradisi pemikiran baru. Apa tradisi pemikiran yang baru ya selain etnografi itu yang diperlukan, tapi juga dia melihat ini. Dia melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Van den Berg itu salah. Yang mana yang salah tadi bahwa hukum masyarakat hukum yang dipakai di sana, hukum yang dipakai
hukum yang dipakai oleh masyarakat Nusantara itu bukan hukum Islam sebenarnya, itu hukum adat. Nah, maka dia mencari apa namanya di studi indologinya, dia kemudian terkenal dengan menjalin hubungan dan apa namanya bekerja bersama salah seorang ahli hukum terkenal di sebelah kiri kita ini dengan Pak Cornelis van Vollenhoven. Dan akhirnya mereka berdua kemudian mencoba melihat apa-apa tradisi-tradisi hukum-hukum adat yang ada di seluruh Nusantara dan dikompilasi kemudian menjadi suatu kompilasi kanon hukum adat yang kita kenal dengan nama adat Rehbundel itu kan. Nah, ini yang dua orang pertama ini dan yang kemudian di bidang hukum sampai hari ini nama Pak Van Vollenhoven sendiri masih harum gitu ya kalau untuk di Leiden sendiri, karena di Fakultas Hukum Leiden ada satu institut yang memakai namanya. Nah, kalau Pak Snoek sendiri ya mungkin namanya hilang gitu ya, tapi karir Pak Snoek sendiri luar biasa ya, karena sejak keberhasilannya ketika menjadi penasihat itu tadi, kemudian dia pensiun jadi penasihat tapi menjadi profesor di Leiden, pengaruhnya itu luar biasa. Kalau mau tahu pengaruhnya nanti kita bisa diskusikan, itu tidak hanya untuk mengalahkan Aceh, sehingga Van Hoots kemudian berhasil dan diangkat jadi gubernur jenderal, tapi juga apa? Tapi juga ketika pada tahun 1930-an dia mengomentari terkait apa? Sama terkait fanatisme, terkait bagaimana agama itu dipakai untuk menghalalkan ekspansi Jerman lewat Turki Ottoman. Nah, itu dia nulis juga. Dan posisinya memang waktu itu bagus sekali, dia sangat berpengaruh kan ya, dan menjadi rektor magnificusnya Universitas Leiden itu. Jadi karena sangat berpengaruh ya, ketika waktu itu pertanyaannya kemudian antara Pak Snoek, generasinya Pak Snoek dan ke bawah kemudian dengan generasi pertama Islamolog. Jadi sebenarnya Islam Nusantara itu sinkretisme atau memang Islam seperti yang apa namanya ya memang Islam gitu kan. Nah, kalau Pak Snoek sendiri percaya gitu ya, terlepas dari segala macam pandangannya, Pak Snoek sendiri percaya Islam yang ada di Nusantara itu ya Islam. Ya kita nggak bisa bilang itu Islam yang korup atau Islam yang cuma di permukaan atau Islam yang di mana namanya cuman apa sinkretisme. Karena dia jauh dari dunia asalnya Islam di Arab, itu bukan berarti bahwa fenomena-fenomena Islam yang ada di Nusantara, khususnya yang dilihat di Aceh dan Priangan, itu bukan Islam yang terkorup gitu, bukan Islam yang varian Islam yang lain, bukan gitu menurut dia. Kenapa kok demikian? Karena apa yang dia lihat gitu ya di Mesir itu sebagai contohnya. Bahkan Mesir yang sangat dekat bahkan pernah menjadi pusat peradaban Islam karena ada khilafah ada kekhalifahan juga kan di sana, terutama di zaman Fatimiyah itu kan. Itu juga sampai hari dia melakukan etnografi itu juga melakukan hal-hal yang tidak diajarkan di dalam Al-Qur'an dan itu tradisi lama. Dia menyebutkan ini adalah apa? Ini yang kemudian dia sebut Volksgeloof. Apa keyakinan masyarakat ya, Volksgeloof. Nah, itu tadi yang saya bilang ketika orang-orang Eropa pada masih umum menyebut Mohammedan ya kan, si Pak Snoek Hurgronya ini sudah menyebut bahwa ini Islam gitu. Kosakata Islam ini konsep Islam yang dipakai gitu. Dan dia juga membahas terkait Wali Songo. Ini yang tidak pernah dibahas sama ahli-ahli Islamolog sebelumnya gitu kan. Nah, pada akhirnya dia bilang begini, kalau memang kemudian yang diajarkan Wali Songo itu mistik, kepercayaan masyarakat itu mistik, maka sebenarnya yang terjadi di bentuk berislamnya masyarakat Indis atau Nusantara Indonesia waktu itu sebenarnya dari awal itu sudah memang tercampur hal-hal mistis dan hal-hal mistis itu maksudnya apa? Maksudnya tasawuf. Khususnya apa? Kalau dilihat coba kita baca
teks-teks yang beredar di pesantren-pesantren, Godsdienstige letterkunde, dari literatur yang ada di pesantren-pesantren. Itu literatur yang banyak di India. Dan di India itu kemudian masuk terkait erat dengan kelompok-kelompok torekot, kelompok-kelompok sufi. Nah, ini tadi mistik inilah yang kemudian muncul. Nah, ini yang kemudian dikenal teorinya Pak Snook itu sebagai yang percaya bahwa Islam masuk ke Nusantara itu banyak dipengaruhi oleh Jazirah India. Nah, ini agak saya cepatkan lagi. Setelah Pak Snook ini ternyata yaitu tadi saya yang kami bilang bahwa studi tentang Islam setelah Pak Snook itu juga sangat diwarnai oleh pemikiran Pak Snook, alih-alih menentangnya begitu loh. Dan sampai hari ini sebenarnya ada studi disertasi nanti akan saya sampaikan di akhir bahwa pemikiran ini sangat berpengaruh. Salah satunya tidak hanya orang-orang Belanda muridnya Pak Snook yang terpengaruh, tapi juga orang Indonesia. Tokoh ini adalah tokoh Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di Universitas Leiden atau mungkin di Eropa bahkan di dunia itu. Profesor Husein Jadiningrat menghabiskan masa kecilnya di pesantren, kemudian juga ini habis itu mengalami pendidikan modern dan merupakan dalam tanda kutip kelinci percobaannya Pak Snook terkait visinya dia bahwa selain politik etis yang dibutuhkan adalah politik asosiasi. Apa maksudnya politik asosiasi? Bahwa kita harus masukkan pendidikan anak-anak pesantren itu melalui pendidikan modern. Gitu. Jadi itu untuk apa? Untuk melepaskan yang mana yang Islam yang politik, yang mana yang Islam yang secara personal. Nah, ini kan dipengaruhi ide terhadap sekularisme yang ada di negeri Belanda. Yang saat itu walaupun kemudian latar belakang Pak Snook itu Protestan, tapi waktu itu dia bukan liberal lagi, tapi sebenarnya ini humanisme ya kan, yang sekuler, humanisme sekuler itu tadi. Dan ini sangat berbekas sekali misalnya ke Pak Husein Jadiningrat. Kalau kita baca misalnya risalah sidang BPUPKI, ini tulisannya Pak Husein Jadiningrat tahun 58 yang memang aslinya berbahasa Inggris. Tapi sebelum itu Pak Husein Jadiningrat ini ketika masuk menjadi anggota dalam BPUPKI pada persidangan khususnya terkait Piagam Jakarta itu kan 7 kata Pak Husein Jadiningrat ini mungkin sama seperti para akademisi yang senior ya, generasi senior jarang sekali ngomong ketika di dunia ketika tampil di publik, tapi ketika pembahasan tentang hukum negara terutama tentang Pancasila terkait khususnya Piagam Jakarta itu kan yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, Pak Husein ini langsung ngomong. Karena Pak Husein ini dikenal sekali ya selain ahli Jawa, ahli Islam, terutama ahli Islam kan. Dia bilang apa? Bapak-bapak sekalian yang terhormat, Bapak Ibu sekalian anggota BPUPKI yang terhormat, apabila 7 kata ini tetap disebutkan, apa tidak bahaya ini nanti menimbulkan kefanatikan. Sama persis kan? Sama persis sebenarnya apa yang dikhawatirkan waktu itu oleh gurunya, Sunan Guru-gurunya, bahwa untuk mencegah kefanatikan ya harus dimodernkan gitu kan. Dan persis ketika 7 kata itu mau dicantumkan ya kan, dia ingin bahwa sama seperti para pendiri bangsa kita yang dalam tanda kutip nasionalis gitu kan. Nasionalis terutama yang sekuler seperti Hatta gitu kan, yang ingin secara tegas bahwa itu tidak dicantumkan gitu. Tapi kelompok-kelompok Islamis yang waktu itu berani menjamin kan sebenarnya, kayak misalnya almarhum bapaknya almarhum Gus Dur gitu ya, Kiai Wahid Hasyim itu kan sebagai salah satu yang sangat persisten, sangat konsisten memperjuangkan 7 kata itu kan sebenarnya. Nah, yang menariknya malahan yang lebih rame ini justru sesama orang-orang Jawa itu, orang-orang yang minoritas, yang dari Minahasa, yang dari Ambon, yang mayoritas beragama Kristen sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan 7 kata itu gitu loh. Tapi kemudian yang mempermasalahkan justru malah orang-orang seperti ini gitu. Dan juga orang-orang yang kemudian terkenal memperkenalkan aliran yang namanya kebatinan atau kejawen. Nah, pada tahun 58 dia menulis di salah satu buku terkait Islam yang salah satu buku diktat
Islam yang banyak dipelajari terutama di jurusan-jurusan agama Islam di Amerika, di McGill, Kanada dan sebagainya. Dia menulis tentang Islam di Indonesia bersama beberapa tokoh terkemuka Islam lainnya di luar dunia Arab. Nah, ini ensiklopedia Islam yang ditulis oleh ahli-ahli Islam di luar Arab tentang fenomena Islam di daerahnya masing-masing. Nah, yang menarik kalau kita lihat tahun 58, dia sudah Pak Hussein ini sudah menyampaikan bahwa orang-orang Jawa itu menyebut terdapat ada kelompok-kelompok, di dalamnya ada kelompok-kelompok yang disebut orang putih atau putihan. Dan juga ada orang yang disebut abangan. Ya kan? Nah, menurutnya orang-orang yang putihan ini tadi itu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan tambah lama jumlahnya bertambah naik itu jumlahnya melalui apa? Melalui perkembangan dari sekolah-sekolah keagamaan, dalam hal ini pesantren mau sangat hidup sekali waktu itu, kemudian sekolah modern keislaman yang dipelopori organisasi Muhammadiyah waktu itu, dan juga aktivitas partai-partai politik Islam, dan juga bagaimana Islam kemudian menjadi kekuatan utama, kekuatan besar, mempunyai pengaruh yang signifikan di persoalan-persoalan internasional. Nah, disinilah kemudian para intelektual Indonesia itu kebanyakan kemudian banyak tertarik ke Islam karena melihat signifikansi politik dari Islam. Nah, ini yang ditulis oleh Profesor Husain Jaintiningrat tahun 58, dan ini kita tahu Geertz menulisnya tahun berapa kan? Tapi sebenarnya Pak Husain sudah menulis ini. Nah, tapi sayang sekali kalau kita baca tulisannya The Religion of Java, Pak Geertz sama sekali tidak merekognisi karya Pak Husain ini. Gus, Ya, sorry ya. Gus, ini sudah pukul 17.12 nih, sementara di jadwal akan berakhir pukul 17.30, jadi Siap. tinggal 18 menit untuk sahabat-sahabat lain ingin mengkaji apa yang disampaikan oleh Gus Adrian. Gimana? Apa ingin dilanjut dengan menyampaikan hal yang kekinian? Lanjutkan Ya, ini dulu bagaimana? mungkin. Ya. 1 menit Dulu, ya. Oh, 1 baik, menit, baik. kan? Baik, silakan Gus supaya apa ya? Ya, Utuh ya. makanya. Ya. Turun Pak Yedi. Iya, sami-sami monggo. Ya, itu tadi sampai itu imsak ya. Nah, terkait ini apa namanya hari ini, nah yang kekinian gitu ya. Saya ngambil langsung karena banyak yang itu tadi tidak banyak pembahasan lain, yaitu terutama setelah tahun 60-an, studi tentang Islam di Belanda terkait Indonesia itu benar-benar terputus seiring dengan hubungan renggangnya Indonesia dan Belanda. Dan akhirnya studi-studi terkait sosial maupun keagamaan banyak berpindah ke barat lainnya, ke Amerika Serikat dan Kanada, kemudian Australia dan lain sebagainya. Nah, yang terbaru ini ada disertasi yang sangat menarik baru beberapa tahun 2015 yang lalu, menurut Mas Yokem ini kan yang baru, bahwa diskusi-diskusi atau perkembangan studi Islam kontemporer khususnya Islam Jawa itu tidak bisa tidak bisa move on kalau bahasanya sejarawan. Anak-anak hari ini tidak bisa lepas dari perdebatan tidak berkembang sepanjang 150 tahun lalu ini. Masing-masing kubu itu sama-sama hanya mengulangi argumen-argumen yang telah muncul sejak abad 19, khususnya antara pertentangan antara Pak Sunuk Nugroho dengan Pak Vandenberg. Khususnya apa? Misalnya apakah Islam ini benar-benar Islam Nusantara itu Islam sinkretis atau Islam beneran gitu. Itu perkembangan yang lama itu. Nggak perlu direproduksi lagi. Harusnya ada banyak avenue, ada banyak jalan yang bisa kita perbaharui menurut Pak Mas Yokem ini tadi. Ini sekarang jadi pengajar di Leiden. Misalnya apa? Misalnya masih banyak sekali yang dia lihat, terutama waktu itu misalnya apa? Contohnya literatur Jawa. Baik yang aksaranya Jawa maupun aksaranya Pegon itu masih belum dipelajari. Dan ini harus dipelajari kalau mau melihat seperti apa sih orang-orang Nusantara itu melihat Islam sendiri. Dan dengan jalan apa, bagaimana orang-orang Nusantara itu mengakomodasi Islam. Nah, saya sendiri juga menulis masih beberapa kali menulis terkait ini, Islam Nusantara. Nah, salah satu yang pernah saya coba tuliskan itu lewat dulu skripsi saya, sebenarnya salah satu yang selain
studi literatur terkait naskah-naskah kuno itu ada banyak yang bisa dipelajari untuk mengkaji Islam Nusantara. Misalnya lewat apa? Batu nisan. Ini loh, batu nisan itu penting sekali. Dan sayang sekali banyak sekali dianggap tidak penting. Bukan dianggap tidak penting itu artinya itu tidak sakral. Justru karena sakral, karena dianggap penting itu dihormati, dikasih kain itu kan, atau bahkan diganti keramik yang baru. Nah ini yang kemarin saya coba ingatkan gitu ya, ketika nisan makam seorang tokoh yang dianggap sangat berperan penting dalam Islamisasi Indonesia, Sunan Ampel, itu tiba-tiba diganti begitu aja. Nah padahal yaitu kajian tentang nisan-nisan makam Islam itu kajian baru, dan itu bukan Islamolog Belanda yang memulai, tapi Islamolog dari Perancis. Dan sebenarnya di beberapa muridnya itu ada di Indonesia, tapi ya nggak banyak gitu kan. Nah, saya pikir ini jadi penting gitu loh. Nah, kalau kita mau lihat Islam Nusantara, bahkan kan selama ini banyak yang ya termasuk Sunan Guru-Gurunya, walaupun dia mengadres, dia menyebut tentang Wali Songo, tapi dia termasuk yang meragukan, benar nggak sih Wali Songo itu ada? Nah, sebenarnya cara membuktikan Wali Songo, kalau misalnya tidak ada manuskrip yang tertinggal, nisan makam itu bisa. Ya misalnya contoh kayak gini, ini sudah diteliti oleh misalnya marhum Profesor Hasan Mu'arif Ambari dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang lulusan Perancis, Islamolog Perancis itu tadi. Itu ada tipologi Islam, setidaknya ada 3 tipologi besar dalam Islam, makam-makam Islam kuno. Yang pertama Batu Aceh, itu sudah banyak diteliti oleh Islamolog Melayu, yang khususnya basicnya banyak di Inggris. Orientasi studinya. Kemudian tetapi yang tidak banyak dipelajari itu ada batu nisan, 2 batu nisan lain, ada namanya tipe Troloyo itu tipe Trowulan, Majapahit, sama tipe Demak. Nah, Troloyo ini yang kemudian juga sebenarnya masih berkembang di Nusantara dan harus menunggu penelitian lebih banyak lagi kalau mau mengetahui seperti apa sih Islam Nusantara yang benar-benar istilahnya kalau mau lepas dari bayang-bayang Sunan Guru-Gurunya maupun para Islamolog Belanda penjajah itu. Kalau kita memang benar-benar hari ini semangatnya postkolonialisme, kalau kita lawannya hari ini tidak hanya ingin menantang orientalisme, ya jalannya ya lewat pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang belum diteliti, dan yang meneliti itu ya kita sendiri. Nah ini yang saya harapkan diskusi bersama ISNU DKI Jakarta ini bisa memantik gitu loh ke arah sana. Bahwa jangan hanya kampanye Islam Nusantara, jangan hanya kita cuma berdakwah Islam Nusantara, tapi ketika ditanya akar Islam Nusantara itu mana gitu kan, nggak bingung gitu kan. Akhirnya kita cuma mengutip orang-orang Belanda. Nah itu yang saya pikir kita patut diskusikan hari ini. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir itu Gus, luar biasa Gus, pernyataan dari Gus Adrian. Mari sahabat sekalian, ada waktu kurang lebih 11 menit, tetapi untuk para sahabat waktu itu kasyaf, jadi saya yakin akan banyak yang ingin memanfaatkan. Dan kalau saya amati, rupanya Muhammad Fakhruddin sudah ancang-ancang ini. Dia juga dari sejarah, Gus. Ayo silakan, sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan. Ya, monggo Pak Fakhruddin. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali nih, bisa mendengar tadi langsung ya beberapa. Sementara kemarin kan baca Van den Berg, kemudian Snow bukunya ya, terutama buku yang cukup fenomenal menurut saya tentang perayaan Mekah ya, atau peristiwa haji lah sebenarnya yang ini. Tapi saya setelah itu memang agak kehilangan, dan tadi sudah dijawab oleh Mas Adrian ya, rupanya memang kemudian sekian waktu kita kehilangan para Islamolog Belanda ya yang punya perhatian kepada Islam di Indonesia. Mungkin waktu yang tidak cukup tadi terakhir, sehingga saya ingin menanyakan saya yakin pasti sebenarnya Mas Adrian mau menceritakan bagaimana kemudian kajian-kajian keislaman kontemporer di Belanda ini belakangan ya, ketika merespon terutama Islam Nusantara. Apakah ada di antara para sarjana-sarjana Belanda ini yang kemudian justru melihat bahwa
wacana ataupun juga kemudian jargon Islam Nusantara ini sebenarnya merupakan satu respon lah ya, menguatnya identitas Islam di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah terutama, dengan menguatnya gerakan-gerakan Islamis setelah era 80-an dengan gerakan-gerakan transnasional. Apa ini juga menjadi satu perhatian di kalangan para pengkaji Islam atau Islamis di Belanda gitu ya, kaitan dengan kajian-kajian keislaman di Indonesia. Itu barangkali sementara Pak Husain, terima kasih. Ya. Baik, makasih Ustadz Farudin. Berikutnya ini Bang Haris sudah pesan, silakan Bang Haris. Assalamualaikum, singkat aja ya. Ya, silakan. Sadrian, yang pertama, ada satu pertanyaan besar saya. Kalau basis Protestan itu kuat di Belanda, tetapi kenapa basis Kristen di Jawa itu dikuasai oleh Katolik? Sedangkan kalau di Timur itu dikuasai oleh Protestan. Sampai saat ini saya bertanya-tanya masalah itu. Yang kedua, sebenarnya kita bisa menggunakan konsep Islam Nusantara itu untuk strategi dakwah. Saya ke Tanah Jawa, saya lihat golongan Katolik menggunakan konsep budaya Jawa itu sebagai strategi dakwah mereka. Mereka menggunakan simbol-simbol adat budaya Jawa itu masuk ke gereja. Sementara kita dibenturkan, ya masih banyak ya saudara-saudara kita di Jawa, di Sunda yang belum beragama Islam secara kafah ya, secara utuh. Mereka kan Islam dalam bentuk identitas kependudukan gitu. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, Gus Ardian, saya survei di beberapa keraton di Indonesia. Ya, mulai dari Keraton Cirebon, Keraton Ternate, Keraton Tidore, memang budaya Belanda itu sangat kental. Belanda berhasil menggeser nilai dan budaya Islam itu diganti dengan budaya-budaya kolonial. Saya ketemu para sultan itu yang lahir pada generasi 40-an, mereka pasti berbicara bahasa Belanda di keraton itu, mereka berdansa, itu persoalan biasa. Nah, jadi bagaimana strategi kita dengan menggunakan konsep Islam Nusantara ini untuk penyiaran Islam gitu. Ya, saya setuju ya. Kita lupa bahwa Belanda itu bukan hanya mencari rempah-rempah, tapi Zendik. Bagaimana Zendik ini menyebarkan agama mereka sampai saat ini belum menyerah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari 2 pertanyaan dulu, silakan Gus Adrian. Turun. Wah, ini berat-berat. Tapi insya Allah saya coba jawab deh pelan-pelan. Matur nuwun, ini senior-senior ini, terutama Pak Farudin ini. Ini ya terkait hari ini kontemporer, betul ya. Sebenarnya itu tadi karena keterputusan terutama Leiden ya. Keterputusan Leiden dengan Indonesia, tapi sebenarnya kan kita punya tahu hari ini pun juga atas pendidikan dan kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag itu juga lulusan Islam Leiden sebenarnya itu ya. Dari UIN beliau. Tapi ya itu tadi, mungkin secara keilmuan hari ini itu mungkin dulu sempat didahului oleh sarjana-sarjana dari Utrecht. Di situ ada Pak Martin van Brunesen. Nah, Pak Martin itu kan juga dia mencoba melihat fenomena Islam Nusantara itu dengan jalan yang sebenarnya menakjubkan gitu loh. Maksudnya tidak terpikirkan juga kan oleh Snook. Kalau Snook itu karena dia itu dekatnya itu sama Sayyid Utsman di Betawi. Jadi dia kan dekatnya cuma ke kelompok-kelompok Islam tertentu, dan waktu itu yang memang yang lagi kuat itu kan memang kelompok Islam modernis. Yang dipengaruhi oleh Jamaluddin Ahmad Al-Afghani, Syed Muhammad Abduh dan lain sebagainya kan. Dan kalau kita baca traktat-traktat atau brosur-brosur yang ditulis oleh Sayyid Betawi tadi, itu kan banyak sebentar ini ada tamu kayaknya. Nah, saya tutup. Ya, Sayyid Utsman matur nuwun Pak Andi. Nah, Sayyid Utsman bin Yahya itu tadi kalau kita baca traktat-traktat beliau itu kan banyak mengecam tasawuf, banyak mengecam guru-guru ngaji, guru-guru Torekoh terutama. Nah, tapi Pak Martin itu kan masuk ke sana, dan yang sangat menarik itu kajian-kajiannya itu sangat, yaitu berwarna.
Dan hari ini pun sendiri juga Pak Martin sudah pensiun, tapi sebenarnya justru tambah kaya ya. Misalnya apa yang dilakukan Pak Niko Kapten itu juga dulu kan hanya berfokus pada studinya Sayyid Usman aja toh, tapi sekarang juga sudah melebar. Kemarin bikin tulisan terutama pada pidato pengukuhan guru besar beliau, itu kan memperlihatkan bagaimana fenomena radikal Islam itu dapat tempat di Indonesia. Dan di dalam tulisan beliau di satu artikel yang jadi resum dari pidato pengukuhan guru besar itu, beliau menyampaikan bahwa Islam Nusantara itu bisa jadi alternatif, gitu loh. Nah, tapi ya itu tadi, tinggal sebenarnya hari ini itu rata-rata sikap akademisi Belanda itu, terutama yang di Leiden itu ya, itu sikapnya itu menunggu apa yang kita lakukan, terutama apa yang orang Indonesia lakukan. Kenapa? Karena mereka punya beban kolonial di masa lalu. Ini yang selalu saya diingatkan sama profesor saya gitu. Bahkan profesor saya itu ketika saya ajak minta untuk ngobrol misalnya di kampus-kampus di Indonesia itu, mereka selalu keberatan. Gimana saya ini profesor di Leiden gitu loh. Mereka terbebani dengan beban kolonial itu, gitu kan. Dan memang ini kewajiban kita sebagai orang Indonesia. Maka dari itu salah satu inisiatif yang kami lakukan di pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda, itu kan kita bikin konferensi bienal 2 tahun sekali, konferensi internasional Islam Nusantara namanya. Dan insya Allah tahun ini kita bikin yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah rupanya responnya juga banyak. Jadi kawan-kawan kita misalnya banyak yang dulunya tidak punya studi khusus tentang Islamolog, beberapa universitas lain di luar Leiden dan Utrecht, yang dulunya fakultas teologi, ya kan, seperti di Groningen dan di Nijmegen, Radboud itu banyak kemudian sekarang melihat tentang fenomena yang terjadi di Islam di Indonesia, khususnya Islam Nusantara gitu kan. Jadi tidak hanya dilihat dari sudut pandang antropologi, etnografi lagi, tapi dari sudut pandang yang kampus-kampus yang basicnya teologi itu sudah mulai melirik itu, dan ini potensi. Maka itu kalau misalnya karena banyak profesor yang tertarik ke sana, sebenarnya kerjasama yang bisa dilakukan khususnya lembaga-lembaga tinggi atau organisasi-organisasi cendekiawan macam ISNU itu semakin banyak gitu loh. Dan ini yang patut kita tindak lanjuti. Mungkin itu Pak Farudin yang terkait kondisi hari ini yang mungkin kita masih bisa lanjutkan lagi. Kemudian ya ini Bang Haris, senior juga, saya sangat amat sepakat sekali gitu ya bahwa kita perlu memakai strategi dakwah Islam Nusantara untuk ya lihat saudara-saudara kita, karena yang sementara ini hanya dalam tanda kutip masih KTP gitu atau masih abangan, ya ini memang jalan kita. Karena hari ini saya bahas di beberapa diskusi sebelumnya yang terkait membahas chapter saya yang barusan saya submit kemarin itu, bahwa tahun 30-an itu justru umat Protestan dan juga umat Katolik itu yang cemburu setengah mati sama Islam. Bahkan ada salah satu pejabat tinggi Belanda yang juga anggota Zendeling-Genotschap itu tadi di tahun 1920 akhir, itu justru menyampaikan begini ke teman-teman Protestannya, bahwa diapa-apakan orang-orang Jawa ini memang Islam. Jadi lahan kita di Islam ini memang parah gitu ya, maksudnya kita nggak bisa berkembang di sini. Maka kenapa kita nggak sebaiknya melakukan zending atau evangelisasi pengabaran Injil aja di luar Jawa? Kenapa kita harus fokus? Nah itu dari sikap Protestan seperti itu, bahwa mereka banyak mengalami pertentangan budaya, banyak mengalami hambatan budaya karena kuatnya Islam loh, justru itu kata mereka. Contohnya apa? Dan ini ada fenomena yang beberapa kali kami bahas juga di diskusi lain, mungkin nanti kita bisa bahas di diskusi berikutnya, terkait fenomena Protestan Jawa ya, atau Kristen Jawa. Seperti yang disampaikan oleh, atau dikabarkan oleh Kiai Sadrah itu ya. Ada sosok Kiai Sadrah. Sosok Kiai Sadrah ini bagi orang Kristen yang waktu itu Eropa, dan bagi orang Jawa yang waktu itu mayoritas Islam, dan identitas Jawa sama dengan Islam itu masih berlaku sampai tahun itu dibilang Eropa guduk, Jawa wurung gitu. Jadi Eropa bukan karena dia sudah convert menjadi Kristiani, tapi juga Jawa pun juga bukan gitu kan
Itu fenomena yang sangat minoritas, bahkan saking minoritas yang mereka terpaksa memakai istilah-istilah yang populer di waktu itu, misalnya untuk menamai gereja mereka, Kiai Sadrah itu tidak menamai gereja, tapi masjid. Nah itu dan segala macam ya, bahkan memakai gelar kiai walaupun dia itu rasul istilah untuk gereja apostolik Belanda, tapi dia memakai gelar kiai. Nah ini yang kemudian sebenarnya mereka mengalami jalan buntu di situ. Dan khususnya tahun 30-an hubungan, kalau Wycliffe bilang itu terutama di bukunya polarisasi Islam di Jawa tahun segitu, saya punya bukti bahwa Islam di tahun 30-an sampai tahun 39 terutama sampai masa akhir Belanda itu justru sangat menyatu gitu loh dengan budaya Jawa. Buktinya apa? Nah ini termasuk respon yang di Katolik itu tadi. Di Katolik itu memang hari ini mungkin kalau kita ke Ganjuran gitu ya, yang ada di Jogja itu luar biasa kan. Dan ibu saya dulu juga mantan Katolik, jadi saya cukup sedikit tahu lah gimana Katolik itu. Dan di gereja Ganjuran itu hari ini mungkin sekarang dibangga-banggakan, ini loh keberhasilan kita, atau di Pohsaran gitu ya, misalnya di Kediri itu. Ini gereja yang mampu mengakomodir budaya lokal. Tapi inisiatif yang dilakukan Pak Smuntser di Ganjuran, Smuntser itu pemilik pabrik gula dan perkebunan tebu besar yang kemudian menginisiasi gereja Ganjuran itu, dengan inisiatif Insinyur Henry McLean Pond di Pohsaran Kediri itu justru ditentang orang-orang Katolik di zaman itu. Nah itu ditentang. Kenapa kok ditentang? Bahkan itu ada seorang Jawa yang kemudian belajar Katolik di Belanda dan mendalami di Ordo Jesuit, di Serikat Jesuit itu SJ itu, justru dia mengecam inisiatif yang dilakukan oleh Pak Smuntser dan McLean Pond dengan memakai Bunda Maria khas Jawa, arca-arca seperti di Candi Mendut dijadikan arca-arca Trinitas. Itu menurut si orang Jawa ini, itu dia nulis di koran, di kayak surat pembaca gitu kan. Itu justru langkah murtad itu, langkah yang menuju kekafiran itu. Itu dilawan sendiri sama orang-orang mereka, orang-orang Katolik di situ. Orang nggak setuju. Itu loh, kita loh nggak tahu itu dewa apa. Kok tiba-tiba disejajarkan sama Tuhan Bapa gitu misalnya kan. Itu dia bilang, itu orang Jawa sendiri yang bilang itu. Dan ya itu tadi saya sepakat, maka kita nggak boleh cuman diam saja seperti ini. Nah, kalau kita diam saja seperti ini, gitu, maksudnya kita yang percaya bahwa strategi Islam Nusantara itu benar, bisa atau efektif, maka misalnya kita harus berani melakukan klaim-klaim ulang gitu ya. Itu yang menurut saya penting. Klaim ulang apa? Misalnya terhadap wayang kulit, gitu ya. Wayang kulit itu kalau kita baca tulisan-tulisan tahun 30-an, itu ajarannya luar biasa. Ajaran-ajarannya selama ini kalau kita ikut thorikoh itu cuma bisa dipelajari untuk makom-makom tertentu, itu sebenarnya diajarkan di banyak lakon-lakon wayang gitu loh. Dan keraton sendiri ya waktu itu betul sekali Bang Haris. Di mana-mana keraton itu sangat melihat bahwa masa depan itu di Belanda ya. Jadi ya kadang-kadang seringkali itu berlawanan dengan aspirasi masyarakat, tapi yang harus kita lihat gitu ya bahwa ada keraton-keraton yang sebenarnya bisa mengakomodir seperti itu. Kalau misalnya di Jogja itu ada Hamengkubuwono ke-9, kalau di Solo dulu itu ada Mangkunegoro ke-7, itu kan dulu mendirikan satu banyak inisiatif sebenarnya. Bahkan yang menulis tentang lakon-lakon wayang dalam kanonnya Balai Pustaka yang kemudian dipakai pakem pedalangan wayang itu kan si Mangkunegoro 7. Dia sempat kuliah di Leiden sebentar sebelum kemudian dipanggil untuk menjadi Mangkunegoro itu. Sama seperti Hamengkubuwono 9 ceritanya, dan kemudian dia mendirikan Java Institute. Dan yang menariknya yang tidak banyak dikenang, si Mangkunegoro 7 ini dulu itu pernah diminta inisiatifnya untuk membuat majelis luhur. Untuk membuat pesantren luhur. Majelis pesantren luhur. Pesantren luhur ini apa? Pesantren luhur ini ya, ini adalah inisiatif para pemikir-pemikir, penggerak-penggerak yang dulunya di Yogyakarta, Yong Islam Mittenbond, untuk melihat bahwa sebenarnya pesantren ini masa depan pendidikan kita, seperti yang diyakini bahkan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Dr. Sutomo.
bahwa sistem pendidikan ketika Kongres Pendidikan tahun 30-an itu, bahwa masa depan pendidikan Indonesia merdeka, pendidikan nasional ada pendidikan yang semacam pesantren itu formatnya. Maka untuk pendidikan tingginya didirikanlah pesantren luhur. Nah, itu inisiatifnya juga orang keraton. Jadi bagaimana tidak mengcopy universitas hari ini, kalau kita lihat kan kita sekedar mengcopy universitas kan. Universitas sampai sampai ritual-ritualnya itu dipakai di Indonesia gitu. Padahal dulu sebelum kita merdeka ada upaya itu, dan upaya itu sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang keraton yang waktu itu punya power, punya kekuasaan, dan memang melihat Barat itu sebagai kemajuan, tapi kita sebenarnya punya akar untuk maju sendiri. Dan ini yang harusnya bisa terus kita mulai kalau kita memang menjalani proyek dekolonisasi gitu ya. Saya pikir sementara itu dulu. Menarik, Gus. Seharusnya Dan ini ada permintaan ini dari sahabat Muhammad Sungaidi. Apakah Gus berkenan untuk nge-share paparan tadi untuk bisa diberikan ke sahabat-sahabat yang mengikuti ini? Yang kedua langsung Gus, yang kedua atas permintaan Ustadz Andi. Bisakah kita dapat undangan dari Gus untuk hadir di tadi seminar internasional? Nanti kita masing-masing bisa bawa makalah. Kalau ada undangan dari panitia, kita itu biasanya bisa dapat dukungan, Gus. Ya. Untuk transport dari lembaga. Ya, nah, dengan senang hati. Maka itu kebetulan kami juga lagi ini, maka kami juga kampanye. Sebenarnya kami juga ketua panitianya. Alhamdulillah kalau gitu. Ini langsung Ustadz Andi sudah direspon oleh Gus Adrian untuk. Nah, rencananya memang akan 2 kan, hari ini nanti yang tahun ini akan online. Insya Allah tahun depan nanti undangannya yang offline. Gitu. Oh gitu. Siap. Itu nanti mungkin Ustadz tadi bisa mengkoordinir sahabat-sahabat yang berminat untuk buat tulisan dulu untuk tahun depan sehingga bisa diundang oleh Gus Adrian. Baik sahabat. Nggak cuma tentang sejarah kok, tenang. Iya. Iya, beberapa tahun yang lalu ada Kiai Zulfa ya yang hadir ke sana ya, Gus. Oke, laras. Iya. Baik sahabat, ini sudah 5.38. Beberapa saat lagi kita menunggu waktu buka. Mohon maaf apabila ada di antara sahabat-sahabat yang ingin lebih mendalami, tapi karena waktu terbatas, jadi untuk diskusi kita akhir dulu. Dan sekiranya Gus Adrian nggak keberatan, kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh sahabat-sahabat, bisa melalui Ustadz Andi ya, Gus Adrian ya, untuk kemudian dilanjutkan ke Gus Adrian. Oke, terima kasih Gus ilmunya. Alhamdulillah. Baik. Ya, mungkin atas nama moderator, saya menyampaikan terima kasih kepada Gus Adrian yang telah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami juga mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Lebih lanjut, saya kembalikan ke Ustadz Andi selaku panitia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Adrian. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hussein. Ya, demikian kajian kita pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat, sangat dalam, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian berikutnya nih Mas Andrian. Jangan kapok kalau kita undang. Kita butuh paham tentang Islam Nusantara ini lebih jauh lagi. Jangan sampai cuma ngomong Islam Nusantara, tapi ternyata nggak paham apa-apa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Insya Allah minggu depan kita akan berdiskusi tentang perspektif kajian turas keislaman klasik menurut para Islamolog Barat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Atang Ayang Utreza Yakin dari Belgia. Insya Allah beliau akan banyak bicara tentang itu. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita akhiri kajian kita. Mohon doa dan petugas untuk moderator di depan. Ya, minggu depan kami harap kesediaan Pak Fahrudin untuk menjadi moderator, Pak ya. Oke, ya, Pak Fahrudin sudah siap. Amin. Ya, baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah saja, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan.